Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang pencatatan jurnal, yaitu jurnal penerimaan kas dari transaksi-transaksi yang menimbulkan kas masuk. Mari kita simak bersama. Jurnal penerimaan kas. Ya, jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang menimbulkan adanya kas masuk ke perusahaan atau kas bertambah. Baik, sebelum kita menuju ke transaksi-transaksi yang terjadi ini, kita akan jelaskan dahulu tentang jurnal penerimaan kas. Yang pertama ada kolom tanggal, ya, digunakan untuk mencatat tanggal transaksi yang terjadi 2, 6 atau 10 ini ya. Kemudian keterangan digunakan untuk mencatat pihak kedua terkait tentang transaksi yang terjadi. Kemudian kolom ref kita kosongi. Di kolom debit, ya, di sisi debit itu ada kolom kas dan potongan penjualan. Kolom kas digunakan untuk mencatat nominal yang membuat kasnya bertambah. Sedangkan potongan penjualan untuk mencatat nominal ketika ada potongan penjualan. Di sisi kredit ada piutang dagang, kemudian ada penjualan, dan kolom serba-serbi yang digunakan untuk mencatat nominal penerimaan kas yang bukan dari piutang dagang maupun penjualan. Bisa jadi karena misalkan penjualan perlengkapan, atau bisa jadi di sini pendapatan bunga karena tidak ada di kolom-kolomnya, maka dicatat di akun serba-serbi. Baik, kita akan mencoba memasukkan transaksi-transaksi yang terjadi satu persatu sampai kita memahami hal tersebut. Yang pertama kita masukkan dari tanggal 2, Pak Waskito selaku pemilik perusahaan menyetorkan uang ke perusahaan sebesar 25 juta rupiah sebagai modal awal. Ya. Kita masukkan di kolom tanggal, itu tanggalnya transaksi tanggal 2. Kemudian keterangan itu pihak keduanya adalah Pak Waskito. Itu. Ya. Kemudian karena dia menyetorkan uang berarti kasnya bertambah. Masuk ke kolom kas 25 juta. Kita tulis dalam bentuk ribuan, ya. Jadi 03-nya kita simpan, kita tulis 25 ribunya. Artinya 25 juta. Kemudian mendapatkan pemasukan uang digunakan untuk sebagai modal awal. Ada nggak kolom kredit modal awal? Tidak ada. Maka dia masuk ke kolom serba-serbi. Di dalam soal selalu ada jawabannya. Berapa modalnya? Sama, 25 juta. Baik, transaksi yang kedua adalah tanggal 6. Sedangkan pihak keduanya di situ kita baca dijual barang dagang kepada Pak Tatang sebesar 1.150.000. Pak Tatang sebesar 1.150.000. Kenapa masuk dalam jurnal penerimaan kas? Dijual tunai, tidak ada kata-kata kredit. Kalau tunai berarti kita menjual mendapatkan uang masuk. Berapa? 1.150.000 rupiah. Nah, kemudian penjualan barang dagang. Berarti kita akan mencatatnya di sisi penjualan karena yang dijual adalah barang dagang. Ini adalah 1.150.000 rupiah. Nah, baik. Setelah tanggal 6 kita masukkan kembali transaksi selanjutnya yaitu tanggal 10. Tanggal 10 diterima pelunasan piutang dagang dari toko Luna sebesar 8 juta dengan mendapatkan potongan 2%. Jadi, ketika toko Luna ini melunasi piutang dagang atas transaksi sebelumnya, maka dia tidak membayar 8 juta.
hanya membayar 8 juta setelah dikurangi potongan 2%. Oleh karena itu kita harus tahu dulu berapa potongannya. 2% adalah 2/100 dikali 8 juta. Sama dengan 160.000. Jadi, potongan untuk toko Luna sebesar Rp160.000. Kita tulis di sini toko Luna. Ya, kita tulis potongannya dulu saja biar paham nanti. Tadi potongannya adalah 160 dalam ribuan ya. Seharusnya kita memperoleh 8 juta karena dia mendapatkan potongan 2% sehingga kita hanya mendapatkan uang sebesar 8 juta dikurangi Rp160.000, kurang lebih sebesar Rp7.840.000. Kemudian sisi kreditnya kita akan menulisnya di sisi piutang dagang. Kenapa? Karena piutang dagang telah dilunasi oleh toko Luna. Karena berkurang berarti ada di kredit. Berapa? 8 juta rupiah. Kurang titik ya. Selesai untuk contoh transaksi tersebut. Setelah selesai mencatat semua transaksi ke dalam jurnal penerima kas, jangan lupa untuk masukkan total dari masing-masing kolom. 25 juta, 1.150.000, di sini ada 8 juta, ada 160.000, di sini ada kurang lebih 33.990.000 rupiah.